di awal. Iya. Ketika sampai pada tangan, kemudian dia tayamum, berarti wajah pun diusap lagi, saudara. Ketika sampai di tangan, ya, dia harus mengiringi dengan tayamum. Iya. Kemudian berarti dia basuh muka lagi. Ini yang bagian wajah sakit atau tidak? Tangan. Oh ya, ya. Kan berarti wajah cuci biasa. Artinya cuci lagi kan di awal sudah tuh. Iya. Ketika kan wudu, kumur-kumur, kemudian wajah. Iya. Setelah wajah kan kemudian tangan. Tayamum. Tangan ini diusap, tayamum, wajah lagi berarti. Dan enggak. Kan itu sudah masuk ke toharoh tangan. Kepala berarti. Oh, kepala saja. Iya, langsung kepala. Kan itu toharoh tangan sampai siku, bukan toharoh tangan sampai pergelangan kan? Itu bagian toharoh tangan sampai siku, bukan yang toharoh tangan sampai pergelangan, bukan. Berarti tayamum untuk pergelangan dan kepala ya? Enggak, untuk bagian sakit. Tayamum itu untuk pengganti bagian sakit yang wajib dicuci. Paham? Hah? Berarti nggak sempurna, cuma satu bagian aja. Ya, hanya sebisa diusapnya saja. Kan memang kodoro memang itu sebagiannya sakit secara wajah. Kan memang sebagian wajahnya sakit kan? Ya nggak harus diusap tanah bagian yang sakitnya dibuka itu enggak. Setengahnya. Jadi tangannya dia korban misalkan begini. Iya. Dia pertama taruh air, kemudian wajah. Iya. Ketika sampai di tangannya dia korban sebelah kanan. Iya. Dia mengusap, kemudian dia bertayamum. Iya. Tayamumnya dia ini mengusap wajah lagi. Iya, tayamum seperti biasa yang sudah kita pelajari. Tayamum biasa. Artinya iya. Bukan hanya tayamum ganti bagian sakit, enggak, tayamum seperti biasa yang baru saja kita pelajari. Makanya bab ini diletakkan setelah tayamum. Karena tayamum di sini maksudnya tayamum syar'i. Tayamum yang biasa. Tayamum yang barusan kita pelajari yang 4 rukunnya. Ini, tayamum ini. Ya, tayamum ini, tetap tayamum ini. Paham ya? Bagaimana kalau anggota tubuhnya yang diperban banyak? Di Qadiyah sudah tidak disebutkan. Tapi kalau level kita fikih yang tinggi seperti Manhajut Thullab atau Minhajut Thalibin disebutkan. Kalau anggota tubuhnya 3, maka tayamumnya 3. Tayamumnya 3. Tangan, wajah, kaki. Berarti ada tayamum penggantinya 3. Paham? Kalau guling-guling, naik motor guling-guling, perban banyak di mana-mana, hampir semuanya, iya. Apakah tayamumnya 4, 5? Ketika kan anggota yang wajib itu wajah, tangan, ya, kaki, kepalanya juga, sampai kepalanya juga diperban. Paham? Berarti kan 4 kan? Ketika sudah masuk ke 4, maka gugur semuanya diganti tayamum 1. Paham? Ketika sudah masuk 4, maka gugur semuanya diganti 1 kali tayamum saja. Paham ya? Iya. Karena sangat masyaqqah ketika seperti itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Dia tidak wajib mengulang sholatnya kalau meletakkan perbannya sudah toharoh terlebih dahulu. Ini yang mu'tamad dalam qaul Syafi'iyah. Yakni apa? Disyaratkan sebelum memakai perban dia harus ada toharoh terlebih dahulu. Kalau sebelum pakai perbannya tidak toharoh terlebih dahulu, sholat itu harus diulang. Itu qaulnya Imam Syafi'i. Qaulnya Imam Syafi'i. Tapi qaulnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan juga sebagian mazhab yang lain, tidak disyaratkan memakainya harus taharah terlebih dahulu. Ini kan syaratnya seperti syarat khuf ya. Seperti syarat khuf. Masih ingat tidak syarat khuf? Ya kan baru boleh usap kalau sudah taharah. Ya, syaratnya seperti syarat khuf. Ya. Adapun kalau mazhab Imam Muzani dan juga mazhab lainnya itu tidak disyaratkan taharah. Yakni apa? Kalau sudah pakai perban qadarullah, ya maka tetap gugur sholat-sholat yang dikerjakan dengan taharah seperti ini. Paham ya? Ya itu memang ada khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i itu memang mazhab yang ketat dan ihtiyal dalam bab taharah dan ibadat. Ya, itu memang seperti itu Imam Syafi'i. Kemudian ya terakhir
wa yatayammamu likulli fardhatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Satu kali tayamum hanya boleh untuk satu kali ibadah wajib, ya. Hanya boleh untuk satu kali ibadah wajib. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Tapi kalau dengan tayamum satu untuk ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, maka silahkan, bebas, tidak terbatas, ya. Bebas, tidak terbatas. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, yatayammamu likulli sholatin wa in lam yuhdits. Ya, seseorang itu tayamum setiap sholat walaupun tidak berhadas. Dan ada riwayat yang semisal dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Alam zahirnya memang diikhtilafkan apakah marfu atau mauquf sampai sahabi, wala mukhalifa lahum, tapi tidak ada qaul yang mukhalif dari sahabi. Maka ini zahirnya kalaulah mauquf tetap itu dikatakan hujjah karena tidak ada mukhalafah dari sahabat yang lain. Ya. Ya, ini apa? Ya, seperti misalnya ya, la yajma' baina sholatai fardhin bitayammum. Ya, antara untuk sholat maghrib tayamum, sholat isya harus tayamum lagi. Tidak bisa menggabung satu kali tayamum untuk sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan ayat tayamum, setiap sholatnya aslinya dia harus mencari air. Falam tajidu ma'an. Bolehnya tayamum kan setelah keterangan itu. Falam tajidu ma'an. Kalian tidak dapat air. Maka perbuatan cari airnya itu berlaku setiap waktu sholat. Paham ya? Ya. Maka tidak bisa menggabung dua sholat wajib. Wala baina tawafain, dan tidak bisa menggabung antara satu kali tayamum misalnya untuk haji atau umroh, untuk dua tawaf. Ya. Misalnya itu berarti haji. Ya, tawaf umroh dan tawaf hajinya. Alam itu kalau berarti kalau dia qiran, ya, kalau dia qiran yang itu ada dua tawaf. Tidak bisa dia satu kali tayamum untuk dua tawaf. Tawaf haji dan tawaf umrohnya satu kali tayamum hanya untuk satu tawaf. Wala baina sholatin wa tawaf. Tidak bisa satu kali tayamum dia gabungkan untuk sholat wajib dan juga tawaf wajib. Misalnya dia umrohnya umroh wajib, ya, dia tayamum untuk tawaf, ya, qadarullah azan, sudah azan sholat asar, tidak cukup satu tayamum untuk tawaf itu dan sholat yang mau dia laksanakan. Paham ya? Karena itu dua ibadah wajib yang terpisah, dan tayamum itu hanya kuat untuk satu ibadah wajib. Hanya kuat untuk satu ibadah wajib. Paham ya? Siapa paham ini? Kita dalam jamak. Salat kita dalam jamak sholat tetap berarti. Iya, hatta dalam jamak. Ya. Maka dia tayamum. Tayamum kan mudah. Makanya Nabi SAW, hatta yang Nabi SAW diberi salam, tunggu sebentar, tayamum, cepat tayamum. Ya, tidak sulit. Ya. Paham ya? Maka tidak bisa menggabung dua ibadah wajib dengan satu kali tayamum. Tapi kalau ibadah sunnah bisa. Dia sudah tayamum, ya, untuk sholat, ya, sholat tarawih misalnya, terus dia mau untuk sholat witirnya lagi, ya bisa. Ya, itu bisa. Saya paham ya? Ya. Ulang, ya, dengan demikian ya selesai kita membahas tentang bab tayamum. Rendahan mungkin. Itu kalau korbannya yang ringan-ringan gitu, Sat, yang kecil gitu, Sat, yang masih kena air, berarti enggak mesti. Yang mana? Yang korbannya ringan-ringan itu, yang kalau kena air, kalau lukanya kena air masih nggak apa-apa itu, berarti nggak mesti ini, Sat, nggak mesti ngikutin ini, Sat, nggak mesti tayang. Ya. Korbannya kecil atau ringan seperti plester misalnya, ya, maka dilihat ya, kalau airnya sampai ke situ, apakah itu taraf mencuci atau tidak? Zuhirnya itu tidak sampai taraf mencuci, ya.
tidak sampai taraf mencuci. Ya, kalaulah dia bisa dilepas diganti plester baru maka itu lebih baik ya. Tapi zahirnya ketika dia tutup seperti itu maka itu tidak sampai taraf mencuci, baru sekedar usap. Kan cuci itu harus terkena aliran air. Nah, apakah ketika itu seperti terkena aliran air? Enggak. Ya, itu tidak seperti terkena aliran air. Ya. Maka Allah lebih selamatnya dia tambahkan tayamum. Ya, khawatir dia bagian itu tidak sampai derajat terkena cucian. Ya, tidak sampai derajat terkena cucian. Ada yang silakan. Ya. Bab wudu ya masalah tertibnya Ustaz. Kadang misalnya kita sedang flu gitu Ustaz. Kita sudah basuh muka, terus kita mau basuh tangan nih, tapi hidung kita gatal nih. Ada lendir gitu ya turun, terus kita basuh dulu, apa itu batal atau tidak? Ya, setelah apa itu dia lakukan? Setelah cuci muka apa, kita kan mau tangan nih, tapi kita hidung gatal terus kita cuci karena ada lendir, apa itu merusak tertibnya? Iya, itu tidak merusak tertibnya, itu hanya mungkin merusak mualat. Kan harusnya dari wajah segera tangan segera kepala, ya kan? Itu hanya sedikit merusak mualat, dan kalau hanya mengurus ingus itu pun saya kira itu tidak sampai rusak juga mualatnya, dia hanya jeda lebih panjang sedikit, tidak sampai merusak tertib, tidak pula mualat. Ya. Yang terancam mungkin hanya mualatnya saja, yang terancam hanya mualatnya saja antara tangan dengan kepala, kan jadi jeda lebih panjang kan? Ya. Dan itu, ya ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah saja mualat, dia tidak diatur harus jedanya begitu singkat, dan dia tidak sampai derajat wajib. Ya. Kata kalau mengurus ingus pun, ya mungkin hanya beberapa detik saja, insya Allah itu yang bagian tangan pun tidak sampai kering. Maka sebenarnya zahirnya itu tidak sampai cacat mualatnya, apalagi tertibnya pun tidak sampai cacat. Ya, sah insya Allah. Ya. Kalau Ya. kita ini Ya. mandi wajib gitu. Ya. Apakah kita masih tetap berwudu gitu? Hah? Apakah di akhir itu kita masih tetap berwudu? Itu sudah dibahas oleh para ulama. Apakah masuk taharah hadas akbar atau taharah hadas asghar ke dalam taharah hadas akbar atau tidak? Yang sahih masuk. Dalam artian apa? Mandi itu sudah mencukupi dari wudu. Mandi itu sudah mencukupi dari wudu dengan catatan setelah mandi tidak melakukan pembatal wudu. Udah mandi bersih semua, kentut langsung sholat, ya nggak bisa. Paham? Dengan catatan setelah mandi tidak melakukan pembatal wudu, maka dia boleh langsung sholat dengan mandinya tersebut. Berarti walaupun mandi biasa tetap katanya. Walaupun mandi biasa dengan meratakan air ke seluruh tubuh, dia niatkan untuk mengangkat hadas akbar, maka sudah mencukupi. Sudah mencukupi dari hadas asgharnya. Ya. Silakan. Ya. Apabila mau tayamum kan mesti harus pakai tanah gitu. Jadi tanah itu kan pasti dicari dulu gitu. Jadi nanti tanah itu bisa buat dipakai berkali-kali atau bagaimana? Iya. Ini dibahas juga oleh para ulama. Apakah tanahnya bisa berkali atau tidak? Hatta dalam tanah itu mazhab para ulama sebagaimana dalam air, yakni ada mazhab yang dia musta'mal, ada mazhab tidak musta'mal. Mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang mengatakan tanah itu musta'mal. Tanah itu bisa musta'mal. Ya, ada mazhab lain yang mengatakan tanah itu, ini mazhab yang tidak musta'mal, tentu saja tidak mengatakan tanah itu musta'mal. Kalau mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang tanahnya musta'mal, dalam artian tanah yang sudah jangan dikumpul-kumpulin lagi, dia sudah pakai lagi yang baru. Mazhab Syafi'i memperhitungkan tanah musta'mal. Allahu a'lam. Ya.
pengertian tanah ini sendiri, kebanyakan orang apakah yang dimaksud itu tanah yang memang harus kita cari atau cukup dengan debu yang menempel di dinding misalnya, apa itu bisa dikatakan bagian dari tanah? Atau nggak hadir pas yang pengertian sahih. Ya. Disyaratkan wat turabu tahiru lahu gubar. Tanah berdebu yang dia memiliki serpihan. Dari mana ini dalilnya? Berdasarkan firman Allah, fatayammamu sa'idan. Tayammumlah dengan sa'id. Para ulama khilaf tentang penafsiran sa'id. Sa'id, sebagian ulama menafsirkan kullu martafa'a minal ard. Semua yang ada di permukaan bumi. Ya batu di luar, hatta batu, hatta pohon. Hatta pohon di atas permukaan bumi tidak? Di atas permukaan bumi. Batu di atas permukaan bumi tidak? Di atas. Nah, tanah pasir pantai, tanah pasir gurun, tanah seperti apapun, semua yang di permukaan bumi bisa. Itu mazhab Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan lain-lain. Ya, maka itu mazhab sebagian ulama. Sebagian ulama mensyaratkan tanah. Itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan harus tanah. Tanah itu apa? Tanah yang biasa tanaman tumbuh di situ. Tanah itu apa? Tanah yang biasa tanaman tumbuh di situ. Tanah di mana tanaman bisa tumbuh, tanaman apapun tidak jadi patokan. Itu bisa tayammum. Paham? Kenapa? Karena Imam Syafi'i menafsirkan fatayammamu sa'idan thayyiban itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dengan ayat Al-An'am, ya. Dengan ayat Al-An'am. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang thayyib itu yang apa? Tumbuhan tumbuh di situ. Tanah yang khabith, jelek, tumbuhan tidaklah keluar kecuali sangat sulit sekali. Imam Syafi'i menafsirkan ayat tayammum tentang tanahnya di sini dengan tanah di ayat lain. Di ayat Al-An'am maka harus tanah. Demikian pula mazhab Imam Ahmad karena di situ juga ada hadis. Hadis Nabi SAW, wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Dijadikan bumi tanahnya sebagai alat bersuci ketika tidak ada air. Itu mazhab ulama yang mensyaratkan tanah. Tanah yang model apa tadi? Pokoknya bisa tumbuh tanaman. Tanah yang bisa tumbuh tanaman. Walaupun basah. Hah? Kalau di sini kan kelihatannya tanah-tanah yang bisa tumbuh tanaman itu cenderung basah, tidak kering gitu. Ya, ketika kondisi tanahnya sedang kering, misalnya lagi panas siang-siang bisa. Tapi kalau habis hujan, tanah becek nggak bisa. Tanah becek itu memang tidak bisa untuk tayammum. Tanah becek. Tapi ketika dia tanahnya kondisi kering, dipukul, ada serpihan-serpihannya, itu bisa. Ya. Kalau pasir pantai kan nggak menumbuh tanaman, berarti nggak bisa. Loh, pohon kelapa mana? Oh iya. Pohon kelapa ada di mana? Kan di pantai ada kelapa. Bisa. Ya. Yang ketika sholat yang dia orang ketika tayamum ketika lagi seperti kami, kalau misalnya dia lagi mukim, jadi tayamumnya diulang saja. Iya. Mafhumnya ini bagaimana ketika sholatnya dengan tayamum yang posisi mukim. Posisi mukim itu tidak sesuai ayat. Ketika tidak sesuai ayat seperti itu dalam mazhab Syafi'i, dia jenis yang harus sholatnya harus diulang. Maka bagaimana tayamum ketika mukim semata melihat air, tayamumnya batal. Tayamum ketika mukim semata melihat air, tayamumnya batal. Dia harus pakai air. Memang seperti itu. Ya. Sama ini yang tiga ini kan buat orang yang berkorban ini maksudnya rukun apa? Hah? Dia rukun. Oh, ini. Yang Tiga ini ya harus ada. Iya. Dia memang ya termasuknya iya rukun lah. Dia bagian perincian rukun lah. Perincian rukun. Tata cara taharah yang agak berbeda ketika seseorang ada perbannya. Terus yang atau maksud mencuci itu berarti artinya wudu. Mencuci harus ada air. Maksudnya wudu. Bisa wudu, bisa mandi. Kan ini taharah yang bisa gabungan wudu bisa mandi. Mencuci pokoknya harus ada air. Cuman usap itu
Usap itu tangan basah. Nah, jangan lupa, makanya saya senantiasa tegaskan sejak bahasan ayat wudhu. Beda cuci sama usap. Cuci itu apa? Ada aliran air. Usap itu apa? Dengan tangan basah. Ya. Kita pakai kata yang disepakati saja. Cuci, usap. Jangan pakai kata-kata lain, nanti puyeng. Membasuh, yang jangan. Udah sepakati ini saja sejak awal. Karena secara bahasa Arab aslinya pun dengan bahasa yang baku, gosala dan masaha, sudah tidak menggunakan kata yang lain. Gosala, cuci, masaha, usap, sudah kita sepakati. Nah, ketika ini kasus kita tarik ke orang yang sakit yang dia nggak bisa berwudu sendiri, berarti kan kita melakukan ya ini kan ke. Nah ini maksudnya terlalu memberatkan nggak buat? Dia tidak bisa berwudu sendiri, butuh orang lain. Minta tolong orang lain. Yang membantu wudunya pun melakukan ini. Hah? Membantunya melakukan ini. Dari proses-prosesnya dari basah dikeringin lagi tangannya, habis itu dia Tayamumkan. Membantu ini. Toharohnya ada namanya al-isti'anah fi toharah. Minta bantuan ketika toharah. Itu ada beberapa macam. Isti'anah fi ihdaril ma. Minta tolong dalam rangka menghadirkan air, itu boleh. Boleh, sebagaimana Abdullah bin Abbas menghadirkan air untuk Nabi SAW. Abdullah bin Zaid ketika mau mencontohkan wudu Nabi SAW minta tolong dihadirkan air. Ummu Salamah menghadirkan air untuk mandi Nabi SAW. Itu boleh. Ya. Isti'anah bi'ihdaril ma. Ada isti'anah fi taharah, minta tolong dicucikan tanpa uzur. Ya, minta tolong dicucikan tanpa uzur, maka ini makruh syadidul karahah. Kenapa? Itu menunjukkan dia orang yang sombong. Ya. Tolong cuciin. Ya. Tolong cuciin. Tolong siram. Itu sombong. Itu makruh syadidul karahah. 3, minta tolong ya, dicucikan karena dia kondisi sakit atau tidak mampu. Seperti tadi orang yang sakit, orang yang kabel semua di mana-mana, sebagian badannya kena perban, sebagiannya tidak. Maka itu minta tolong yang wajib. Minta tolong dalam toharah yang wajib. Selama ada orang lain, dia bisa minta tolong, dia harus minta tolong. Ya, dia harus minta tolong. Itu minta tolong yang wajib. Isti'anah fi toharah yang wajib. Maksudnya kalau ada orang yang sedang sakit sampai dia tidak sanggup untuk bangun misalkan, dan bagian beberapa tangannya ada perban, maka orang yang membantunya dia bertoharah ini apakah juga melakukan 3 hal ini? Orang yang membantunya melakukan ini. Mentayamumkannya juga gitu. Iya, bantuin tayamum. Ketika dia mengusap bagian yang kena perban, terus ditayamumkan juga. Bantuin tayamum. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah radhiyallahu anha ketika, tapi ini bukan hadis tayamum ya. Ketika Nabi SAW sakit, membantuin doa dengan surat Al-Falaq, ya, dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibantu oleh Aisyah. Ya, dibantu doanya dengan Aisyah, ditepukkan dengan tangan Nabi. Ya, tapi walaupun ini bukan bab tayamum, tapi bab menolong orang sakitnya, iya dibantu. Ya, dia dibantukan dengan orang lain. Yang melakukan 3 hal ini berarti orang yang membantunya. Hah? Yang melakukan 3 hal ini adalah orang yang membantunya wudu. Kan kadar sakit itu tidak 1 derajat. Ya, tidak 1 derajat. Kalau orang yang lumpuh total, ya iya, dibantuin total ini. Orang lumpuh total, stroke total. Bagaimana? Dibantuin total semua. Orang yang membantunya itu yang membantui total semua. Ada orang mungkin dia kecelakaan, dia masih bisa bergerak. Ya hanya membantu kadar yang tidak bisa. Mungkin hanya membantu kadar yang tidak bisa. Tangan ini yang tidak bisa bergerak, ya tolong disirami. Yang sini. Ya, tolong disirami, kan nggak bisa ambil air sendiri. Ya, bagian yang tidak bisa minta tolong. Ya, kadar orang sakit kan itu berbeda-beda ya. Ya. Untuk orang yang membantunya harus dalam keadaan suci apa? Tidak. Tidak harus. Tidak ada syarat dalam keadaan suci. Nggak ada syarat keterangan. Orang membantu orang toharoh harus suci juga. Nggak ada. Saya datangkan. Ya. Yang
Iya, orang yang sakit. Ya, Bukan itu pembantu. ya. Ya. Untuk yang perban tadi Ustaz, karena belum paham ya. Kalau yang untuk mandi kan apa yang untuk wudhu Ustaz? Ini kan anggota wudhu ya. Ya. Terus yang perbannya cuma sebagian. Ya. Berarti yang diusap kan yang perban aja. Iya. Yang bagiannya lagi berarti diguyur Ustaz. Iya. Ya. Mungkin akan contohkan lebih detail. Ya. Dia diperban dari sini sampai siku. Ya, dari sini sampai siku. Dari pergelangan sampai siku diperban. Ini kan wajib dicuci tidak? Wajib dicuci. Bagaimana? Ya wudhu pertama cuci pergelangan tangan masih bisa. Dia kumur-kumur hidung masih bisa. Dia wajah masih bisa. Mau cuci tangan kanan nggak bisa. Kan harusnya wajib cuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku. Maka bagaimana? Dia cuci bagian yang sini, dia cuci. Ini sehat, cuci. Ya. Bagian yang tertutup dia usap. Usap, ini juga, ini bedanya usap perban dengan usap khuf. Kalau usap, ini harusnya tadi saya lupa menjelaskan, alhamdulillah ingat. Kalau usap khuf tidak disyaratkan usap semua. Usap khuf itu cukup atas, tidak disyaratkan usap semua. Hatta usap atas pun tidak disyaratkan semua. Usap pakai 3 jari saja sah usap khuf. Kalau usap perban disyaratkan semua. Disyaratkan semua. Iya. Maka usap ya sebagaimana tayamum saja. Ya, usap bagian atas, usap bagian bawah. Disyaratkan usap semua. Paham ya? Ini sedang usap bagian sakit, ya dia tayamum. Ya, dia lanjutkan dengan tayamum. Wajah, ya, kemudian tangan. Ya. Serah apa mau pakai mazhab yang pergelangan misalnya atau mazhab yang siku. Paham? Ketika pas bagian sakit, tayamum. Sehat, cuci lagi. Kepala usap seperti biasa. Kaki, cuci lagi. Cuci lagi. Paham? Ya, itu cara lengkapnya. Paham ya? Wallah, kiranya kita cukupkan sekian. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab tayamum ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.